Orang kalau berbuat dosa ni bukan dimusuhi tapi disayangi. Jangan kita benci kepada pelaku dosa ni, jangan. Sayangilah dia. Kalaupun marah, jangan marah sampai ke hati. Kita sudah bicara tentang sifat Allah Jamal dan Jalal, bahawa segala perbuatan yang kita lihat di bumi Allah ini, yang kita sukai dan yang tidak kita sukai, itu adalah perbuatan Allah. Namanya tauhidul af'al, mengesahkan perbuatan, bahwa segala perbuatan yang berlaku di atas bumi Allah ini baik buruknya adalah perbuatan Allah. Inna khalaqnakum wa ma ta'malun, sesungguhnya kami yang telah menciptakan kamu dan segala perbuatan kamu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhara man arafa bi'alamatin wa dalail zahirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi khatamin nubuwah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a manhajah, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tsaminah wal 'ishrun min al-hikam al-'ata'iyyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-28 dari kitab Hikam, maka berkatalah Al-'Arif billah Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, mastudi'a fi ghaibi sarair zahara fi syahadati zawahir. Mastudi'a fi ghaibi sarair zahara fi syahadati zawahir. Sesuatu yang dititipkan dari ghaibnya sarirah atau batin, sesuatu yang dititipkan di dalam hati, tampaklah sesuatu itu pada penyaksian yang zahir.
apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan ma'rifat di dalam hati seorang hamba, maka pasti nampak bekas-bekas ma'rifat itu di atas anggota-anggota badan si hamba tersebut. Apabila Allah memberikan cahaya ma'rifat ke dalam hati kita, hadirin sekalian, maka bekas atau alamat tanda ma'rifat yang ada di dalam hati itu nampak di semua zahir badan kita. Mata kita, telinga kita, tangan, kaki dan lain-lainnya nampak tanda-tanda orang yang di dalam hatinya itu diberi Allah ma'rifat. Oleh karena itu, perilaku seseorang mengikut keadaan hati. Perilaku seseorang itu mengikut keadaan hati orang itu. Apabila hati seorang hamba itu ma'rifat billah, maka anggota badan mencerminkan sifat orang yang ma'rifat billah itu. Tapi bila dalam hatinya ada al-jahlu billah, hadirin sekalian, maka segala gerak-geriknya, tingkah lakunya, tutur katanya tidak jauh dari orang yang jahil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengaku ma'rifat, ada. Diakunya bahwa dirinya ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak nampak tanda-tanda itu, tidak nampak bekas di anggota badannya, maka perkataan itu adalah dusta belaka. Maka Allah berfirman, kamu kenal pada mereka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, hikmah yang ke-28 ini memberitahu kepada kita bagaimana kita memilih kawan atau seorang guru. Ini dia hikmahnya. Memberitahu kepada kita bagaimana caranya kita memilih kawan atau guru. Apakah orang itu kenal Allah atau jahil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa seorang hamba itu ma'rifat billah atau sebaliknya? Dari mana kita tahu atau tanda-tanda orang itu ma'rifat, kenal dengan Allah, atau orang itu tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hadirin sekalian, setengah tanda ma'rifat yang boleh dijadikan dalil dengan ma'rifat itu pada seorang adalah sebagai berikut. Jadi ada tanda-tandanya bahwa orang itu ma'rifat billah atau jahil dengan Allah. Dia kenal Allah atau dia tidak kenal Allah. Kalaupun dia mengaku bahwa dia ma'rifat billah dan dia berdusta, dilihat dari tingkah lakunya, gerak-geriknya, perbuatannya tidak menunjukkan perkara tersebut. Maka tanda pertama bahwa orang itu kenal Allah adalah isarul akhirah ala dunia. Dia mengutamakan akhirat atas dunia. Itulah tanda pertama. Hebat pun dia orangnya, indah pun perkataannya, terbuai kita lantunannya, tapi dia mengutamakan dunia atas akhirat, dia jahil dengan Allah. Maka tanda pertama ini adalah isarul akhirah ala dunia, mengutamakan akhirat atas dunia, bukan membuang dunia, tidak. Bahkan doa yang selalu kita sebut, yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, seimbang. Belum lagi wa qina azabannar, jauhkan kami dari api neraka. Artinya tidak seimbang. Akhirat itu mesti kita dahulukan, mesti, jangan tidak. Walal akhiratu khairu abqa. Dalam surat Al-A'la dan surat Duha disebutkan jelas, Allah sebutkan bahwa akhirat itu jauh lebih utama dari dunia ini. Maka orang yang mengutamakan dunia atas akhirat, jahil dah dia atas Allah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan membuang dunia. Bahkan para wali-wali Allah pun ramai dari kalangan mereka yang bertani, berniaga atau berdagang. Contoh yang paling dekat, Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khanaqsyabandi. Beliau adalah seorang petani dengan lahan yang begitu banyaknya. Beliau adalah seorang peternak, punya tambak dia. Bahkan beliau punya percetakan. Itu Wan Sakir Abdullah, cicitnya kepada Ahmad Al-Fatani, Thailand itu. Beliau seorang penulis produktif ya, di Asia Tenggara ini. Beliau menyebut Syekh Rokan Kamil Mukammil, penyempurna tarekat Naqsyabandiyah yang wilayah Sumatera dan Semenanjung, yang memiliki banyak karamahnya. Wali tapi petani, pedagang dan peternak, punya percetakan. Bahkan 2 tahun berniaga di kota Malaka. Wali. Walaupun mereka bertani, bekerja dan lain-lainnya, tapi mereka tetap mengutamakan akhirat. Dan selalu kita sebutkan bahwa janganlah engkau disibukkan dengan perkara yang sudah dijamin oleh Allah, tapi sibukkanlah dirimu terhadap perkara yang tuntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dijamin? Rezeki. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Jadi kalau kita sibuk mencari rezeki dengan meninggalkan ibadah-ibadah, itu terbalik dia. Maka sibukkanlah dirimu terhadap perkara yang dituntut. Apa dia? Ibadah kepada Allah. Dan jangankan sibukkan dirimu terhadap perkara yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang makrifat itu dia yang kenal Allah, meyakini sekali bahawa akhirat itu lebih baik dari dunia, itu pasti. Orang yang makrifat itu pada Allah, orang yang makrifat pada Allah, apapun statusnya, mereka tetap mementingkan akhirat. Kita tak tahu berapa banyak lagi nafas yang boleh kita keluarkan, tak tahu kita. Tiba-tiba tersodak, habis nafas. Tahlil 3 malam. Yang kedua, tanda yang kedua bahwa orang itu kenal dengan Allah, wal musara'atu ila intibahi amrillahi ta'ala. Mereka segera mengikuti perintah Allah. Ini dia. Dengarkanlah elok-elok. Mereka segera mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang yang makrifat itu mau berbuat dosa? Orang arif itu yang kenal Allah, apakah mereka berbuat dosa? Maka Imam Junaidi Al-Baghdadi pernah ditanya, ayaznil arif, adakah seorang arif itu berzina? Ayazni al-arif, adakah orang yang arif itu berzina? Beliau menjawab, Imam Junaidi Al-Baghdadi, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dijawab dengan ayat yang artinya kalau memang takdir Allah boleh saja terjadi. Orang arif boleh saja berbuat dosa.
wa kana amrullahi qadaran maqdura. Karena mereka ini orang arif, bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka tidak maksum, mereka boleh berbuat dosa. Tapi hadirin sekalian, kalau mereka berbuat dosa, mereka cepat kembali bertobat kepada Allah. Nah, ini kelebihan mereka yang tak ada pada kita. Kita berbuat dosa, menyesal sekejap, esok buat lagi. Nyesal sekejap 1-2 menit, besok buat lagi. Ini ke arif, orang arif billah ni, karena mereka tidak maksum. Boleh saja mereka berbuat dosa, berzina dan lain-lainnya. Bila mereka berbuat dosa, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan pernah saya ceritakan, seorang hamba Allah itu, dia terlambat saja jamaah masbuk, dia dapat urutan kedua safnya itu ya, dapat urutan kedua, barisan kedua. Selama ini barisan pertama saja tertinggal, dia sedih. Maka diqadanya ibadahnya selama 10 tahun karena tidak dapat saf pertama. Kita mencari saf terakhir, ya kan? Apalagi mencari kipas angin lagi. Orang dah qomat, suruh dulu, dia nak di bidiknya tu kipas angin tu. Makanya sekarang ini hadirin hadirat sekalian, bila Allahu Akbar, itu dia. Itu Bung Tomo itu, saya tidak tahu kalimat apa yang patut saya ucapkan, saya lantunkan untuk membakar arik-arik Surabaya itu. Dengan apa? Allahu Akbar. Yang tidur bangun, yang berdiri berlari, mengejar apa? Mengejar mati. Itu hebatnya kalimat Allahu Akbar tuh. Yang dikejar ini bukan dunia, yang mereka kejar mati. Jadi Allahu Akbar, kita bangun, atur saf, biar rapi dia. Itu dia. Itulah makna iqamah itu, Allahu Akbar. Kita bangun, atur saf. Ya, pelan-pelan, yang jarang rapatkan lagi. Ya. Jangan rapat kali, ini goli wah. Dipijak kaki dia, jangan ya. Ada dia dirapat kayak gitu, goli dia. Gesernya. Kau tak bahagia lagi, digeser mula. Udahlah, biarkan aja, sekojapnya tu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, inilah perbedaan antara orang arif dan bukan arif. Segera atau tidak segeranya. Orang arif itu disebut mahfuz. Dia bukan maksum, bukan terpelihara dari dosa, tapi terpelihara dari israr namanya. Ya. Mereka terpelihara dari israr. Apa israr? Mengekali dosa. Mereka ni kalau berbuat dosa sekali, segera bertobat dan tidak berbuat lagi. Kalau kita terkadang sadap berterusan karena berbuat dosa ini, dia dibuai dengan kesodapan kata dia. Enak dia. Jadi begitu mereka berbuat dosa, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda kedua, hadirin sekalian. Tanda ketiga orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wal firar minasyawaghilil mulhiyah anillahi ta'ala. Lari atau menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bicara tentang hikmah yang ke-23 tentang bagaimana cara kita membagi waktu kita selama 24 jam itu. Kita menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa hadirin sekalian? Lianna ashghalad dunya yatada'ab ba'daha ila ba'din. Kesibukan dunia ini, kesibukan dunia, dia akan melahirkan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Kita menyangka besok tidak sibuk, ternyata lebih sibuk dari hari ini. Maka sibukkanlah diri kita terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah kalau berhenti nafas kita di tengah kita rindu kepada Allah. Mereka mau bekerja, tapi tidak mau melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang selalu dibaca oleh imam subuh dalam surah Al-Munafiqun. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan akan kamu dari ingat Allah harta-hartamu dan anak-anakmu. Setiap minggu ayat itu dibaca oleh imam. Maunya kita resapi, jangan sempat harta-harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa Allah tidak melarang kita banyak harta. Nabi Sulaiman, nabi dan raja, banyak hartanya, tapi beliau bersyukur. Bukan hanya beliau banyak harta, ada kuasa bercakap dengan segala makhluk. Kurang apa lagi? Angin pun beliau perintahkan untuk diterbangkan ke hulu dan ke hilir. Tapi beliau, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Jadikan aku sentiasa bersyukur ya Allah, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada larangan. Nabi Sulaiman banyak hartanya, tapi harta yang beliau miliki tidak menyilaukan pandangan beliau. Allah tidak melarang kita banyak anak. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi janganlah melalaikan kita tuh dari Allah, anak-anak, harta-harta kita, anak-anak kita. Tidak melarang kita banyak anak, bahkan Rasul suka umatnya banyak pada hari kemudian nanti. Tapi jangan sampai anak-anak membawa kita lalai, karena mengurus anak, mengaji pun tak sempat. Itu ada diceritakan satu keluarga yang sangat miskin. Bersusah payahlah ibunya menidurkan beberapa orang anaknya, karena anaknya dalam kelaparan. Sementara mereka tidak ada harta untuk memberi makan anak-anak mereka yang sedang kelaparan. Tak ada hartanya. Tidak seperti kita. Kita makan memilih menunya itu. Ini keluarga ini tidak ada hartanya, tidak ada yang mau disuapkan ke mulut-mulut anaknya itu. Anaknya kelaparan. Lalu bagaimana caranya? Bersusah payahlah ibu ini menidurkan anak-anaknya sehingga mereka tertidur dalam kelaparan. Tidak berapa lama kemudian sang ayah ingin membangunkan anak. Apa kata ibunya, istrinya? Wahai suamiku, jangan engkau bangunkan mereka. Aku bersusah payah menidurkan mereka karena mereka kelaparan. Itu bukan urusan aku. Lapar atau tidak lapar bukan urusanku, itu urusan Allah. Ini sudah masuk waktu, bangunkan biar mereka sholat. Kalau kita ni lemah jiwa kita, lemah kita, bangunkan. Yang penting mereka sholat. Perihal mereka lapar atau tidak lapar bukan urusanku. Tolong macam itu. Betulkah? Osah betulkah? Kata Muslim, osah. Osah betulkah?
Yang keempat, tanda orang kenal dengan Allah adalah al-huznu ala fawatit ta'ah. Tanda yang lain adalah duka cita keluputan taat. Lupa dia buat taat. Itu orang arif billah ni, kalau lupa buat taat, bukan main sedihnya. Tak tentu ala, kata orang Islam. Tak tentu. Sedih yang luar biasa, terlupa. Kan pernah saya ceritakan seorang sahabat itu yang pada makam-makam tertentu itu, yang solat di kebun itu, tuan-tuan sekalian, dalam solatnya sahabat ini teringat akan kebunnya, dalam solatnya teringat akan kebunnya. Sekejapnya, bukan lama, bukan macam kita dari usolli sampai assalamualaikum terus dunia dipikirkan. Sebentarnya diingat kebunnya, karena kebunnya mau dipanen. Maka setelah salam dia pergi menghadap Rasulullah. Berkatalah sahabat tadi, ya Rasulullah, kebun kurmaku yang luas itu ku hadiahkan, ku wakafkan untuk kaum muslimin semuanya yang luas itu. Kenapa? Karena dalam salatku aku mengingat kebunku. Karena dalam salatku aku mengingat kebunku. Boleh kita cuba tu? Boleh kita cuba? Asal tinggal, assalam, asrokah kan? Tak berbaju? Tak berbaju, sah tak berbaju. Itu menandakan sahabat tadi dalam solatnya sebentar, sepintas saja dia sedekahkan hartanya kepada kaum muslimin. Yang arif billah tu seperti itu. Makanya kita di Besilam ini dalam konsep suluk ini dilatih hati itu di makam-makam tertentu dalam solat itu, supaya kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, ingat Allah, diusahakan. Jadi al-huznu ala fawatit ta'ah. Jadi orang arif billah ini yang kenal Allah ni, tuan-tuan sekalian, tidak selalu aktif taatnya itu. Kan? Ini kan memberi semangat pada kita. Ternyata arif billah ini tidak selalu aktif taatnya itu. Kalau kita mungkin tahu aktif. Tidak selalu aktif taat orang yang arif billah ini. Tapi bila mereka luput, mereka lupa, mereka sedih luar biasa. Yang kelima, tanda orang kenal dengan Allah ini adalah wasururuhu wa mi'nanuhu bi dzikrillah wa ta'atih. Gembiranya, terangnya dia dengan zikir dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah dipotiknya tasbih itu, gembiralah dia. Bila dia taat, dia gembira. Bila dia susah atau gelisah, dia zikir, hatinya pun tenteram. Itulah kelebihan orang arif billah ini. Kita kalau gelisah nonton, ya kan, ambil rokok, kan begitu dia kan. Ya, biasanya satu bungkus, gelisah 2 bungkus. Hilang gelisahku. Sebenarnya tidak. Perasaan dia aja tuh ya. Orang arif billah ni bila gelisah berzikir dan hilang. Maunya kita seperti itulah. Yang keenam, tanda orang arif billah ini ar-rahmatu wasyafaqah li khalqillah, kasih sayang kepada makhluk Allah. Makanya tuan-tuan jangan heran
Kalau dulu kita masih berjumpa dengan orang, mau kita semprot apa nih, rumput nih, marah dia. Jangan katanya. Dicotok apa tadi ya? Somut kakinya. Sakit. Diambil somut tu, suruh pergi. Coba gitu. Dicotok somut dia. Oh, sakit, somut api pula. Ambilnya kan pergi. Kau nak bunuh dia. Semprot tak boleh. Tajak aja lah katanya. Oh ya, main tajak saja. Jadi itu ada ratib atau salawat Ali Drus itu, Habib Ali Drus. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi warham kulla muslimin. Ya Allah, berilah selawat kepada Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah setiap muslim. Ini selawat ni. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi warham kulla mudhnibin. Ya Allah, berilah selawat, kesejahteraan, keselamatan kepada Rasulullah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, rahmatilah setiap pendosa. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, orang kalau berbuat dosa ni bukan dimusuhi tapi disayangi. Jangan kita benci kepada pelaku dosa ni, jangan. Sayangilah dia. Kalaupun marah, jangan marah sampai ke hati. Kita sudah bicara tentang sifat Allah Jamal dan Jalal, bahwa segala perbuatan yang kita lihat di bumi Allah ini, yang kita sukai dan yang tidak kita sukai, itu adalah perbuatan Allah. Namanya tauhidul af'al, mengesahkan perbuatan, bahwa segala perbuatan yang berlaku di atas bumi Allah ini, baik buruknya, adalah perbuatan Allah. Inna khalaqnakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya kami yang telah menciptakan kamu dan segala perbuatan kamu. Jadi kalau ada orang berbuat mungkar, berbuat kemaksiatan, tegur dengan rahmah, bukan dengan kekerasan. Kalau dipandang dari syariat, iyalah. Kalau kita benci dengan kemaksiatan, itu dipandang dari segi syariatnya. Kita benci kepada pelaku ikhtiar yang berbuat dosa. Tapi secara hakikatnya mestilah kita maklum, karena hal itu terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, wa ru'yatu man yasurruhu wa man yuhzinuhu minallahi dzil jalali wal ikram. Melihat sesuatu yang menyenangkan, melihat sesuatu yang menyedihkan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia hadirin sekalian, tanda orang yang kenal dengan Allah. Wa atharul jahli billah alladhi yustadallu bihi aksu ma dzukira. Tanda atau bekas kejahilan dengan Allah. Tadi tanda orang kenal Allah. Sekarang tanda kejahilan dengan Allah yang dijadikan dalil dengannya kebalikan yang disebutkan tadi. Ada berapa? Ada 7. Jadi orang yang jahil dengan Allah ini, tanda yang pertama adalah isarud dunya alal akhirah. Apa dia? Mengutamakan dunia atas akhirat. Kan selalu kita berikan contoh, kita ini dominannya dunia atau akhirat. Seperti yang pernah kita sebutkan, kita memberi 100.000 atau diberi 100.000. Kita diberi 100.000, kemudian kita memberi 100.000 rupiah. Kalau kita senang diberi 100.000 rupiah dari memberi 100.000 rupiah, itu menandakan hati kita condong kepada dunia itu. Itu Sayyidah Nafisah itu kita ceritakan lagi, diberi dia 1.000 dinar oleh seorang raja. Sayyidah Nafisah, keturunan Ali bin Abi Thalib, 1.000 dinar.
Belum sampai ke rumahnya 1000 dinar itu sudah beliau sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Dan Syekh Abdul Rakan ini orang kaya. Orang kaya. Berangkat ke Mekah itu kalau tidak salah tahun 1848. Datang ke Kubus 1856. Belajar 6 tahun di Mekah. Orang yang belajar 6 tahun ke Mekah ini banyak duit ini. Menandakan dulu pun Syekh Rokan ini kaya. Dan beliau ini peniaga, pedagang di Malaka 2 tahun, banyak duit beliau ini. Jadi balik ke Indonesia, banyak lagi duit. Tapi apa yang beliau tinggalkan? Ditengok, dicek, diperiksa kamarnya ketika beliau difitnah, tak ada apa-apa. Itulah Syekh Abdul Rakan. Jadi yang pertama tanda orang yang jahil dengan Allah ini isarud dunia al-akhirah, mengutamakan dunia atas akhirat. Yang kedua, adamul musarah ila intibahi awamirillahi ta'ala. Tidak segera dia berbuat kebaikan. Yang ketiga, adamul firar minasyawaghilil mulhiyah. Tidak lari dari kesibukan yang melalaikan. Yang keempat, adamul huzni ala ta'ah. Tidak sedih bila tidak taat. Tak sedih dia, biasa aja, bahkan semakin parah. Yang kelima, sururuhu wa mi'nanuhu li ghairillah. Kegembiraannya bukan dengan Allah, dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, adamul mubalat li khalqillah. Tidak peduli kepada makhluk Allah. Ini jangan. Man lam yahtam secara syariatnya, man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Orang yang tidak peduli terhadap urusan seorang muslim bukan dari golongannya. Jadi kerja kita di muka bumi Allah ini bukan salat saja, bukan puasa, zakat, haji. Kita memikirkan juga tentang masalah yang lainnya. Apa dia? Jiran belakang, jiran depan, kanan, kiri, jiran dekat, jiran jauh, orang-orang muslim termasuk menjadi perhatian kita semuanya. Barulah kita termasuk golongan orang-orang muslim itu. Yang ketujuh, waru'yatul asbab. Selalu melihat asbab dan lupa kepada musabbibil asbab. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita ini kita kejarlah sebab-sebab itu. Dan sebab itu tidak berikan bekas. Yang berikan bekas atau pengaruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya doa. Bila kita berdoa, doa ini sebab. Karena sebelum kita berdoa, takdir itu sudah mendahului doa kita. Jadi apa fungsi doa? Mengumpulkan upah. Upah apa? Upah kebaikan. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kebaikan yang kita terima. Itulah fungsi doa. Jadi kalau kita berdoa belum dikabulkan, tak apa. Yang penting kita berdoa itu adalah menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubudiyah untuk ibadah. Bukan kalau berdoa mesti dikabulkan, bukan itu. Karena Allah sudah tetapkan dalam kehidupan kita ini. Sebelum kita dilahirkan dan setelah kita diwafatkan, Allah sudah tetapkan. Tapi Allah perintahkan kita tetap untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasu fil ma'rifah salasah. Bermula manusia itu pada ma'rifat ada 3 golongan. Yang pertama, man arafa Allah wa arifa annahu arafa. Ada orang yang ma'rifat dengan Allah dan dia dikenali dia itu ma'rifat. Arif, dilihat dari tingkah lakunya. Man arafa Allah wa arifa annahu arafa. Orang seperti ini hadirin sekalian, kalau kita jumpai fajalisu wa ta'allamu min wa la tufariqu. Duduklah bersamanya, belajarlah kepadanya dan jangan tinggalkan. Itu dia. Jangan tinggalkan, duduklah dengan dia. Kalau ada. Yang kedua,
man urifa annahu la ya'rif wa arafa annahu la ya'rif. Orang yang dikenali bahwa dia itu tidak makrifat, tidak ada tanda-tanda pada orang itu, dia pun sedar atau sadar bahwa dia tidak makrifat. Fastarshiduh wad'uuh ilal ma'rifah, bimbing dan ajak kepada makrifat. Dan yang terakhir, man urifa annahu la ya'rif wa lam ya'rif annahu la ya'rif wadda'a annahu la ya'rif. Dikenal dia makrifat dan tutur katanya dan lain-lainnya, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak makrifat dan mengaku makrifat, mengaku dia makrifat padahal dia tidak kenal Allah. Fajtanibuh, tinggalkan dia telah berdusta. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, tentu kita sebagai hamba Allah ini inginlah makrifat kepada Allah. Kita kenal dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, supaya dalam ibadah-ibadah itu kita mendapatkan keasyikan bersama Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sunyi tapi kita sentiasa dalam keramaian. Kenapa? Kenapa Allah bersama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikma bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.